Hai, halo. Halo, Halo, selamat apa sore. kabar? Sore. Baik, Mbak. Aku panggilnya Nabe. Nah, apa Mbak? Apa Mbak Nab? Panggil Nabi aja. Panggil Nabe, Nabi aja. sip. Iya, Mbak sip. Nabe, perkenalan dulu Iya, dong. Tadi aku udah kenalan, tapi boleh. kan kayaknya nggak afdol ya kalau Mbak Nabe juga nggak kenalan. Boleh, boleh, boleh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Nabe dari komunitas spesialis pintu. Di sini role aku sebagai community, teman-teman. Jadi di sini aku bantu teman-teman komunitas untuk belajar lebih banyak, kenal lebih banyak soal cryptocurrency gitu. Dan di sini kita tim komunitas pintu juga punya dua channel nih, ada Telegram dan juga Discord gitu. Asik, seru Salam kenal banget. ya semua. Salam kenal juga, Mbak Nabe. Jadi kan Iya, sebenarnya sore ini kita kan gimana? mau ngebahas tentang instrumen investasi masa kini. Boleh nggak sih Mbak, maksudnya Betul. cerita dulu dari sisi pintu gitu kan, yang benar-benar Mm-mm, spesialisnya itu jual beli mm-mm, dari sisi cryptocurrency. Nah, itu mm-mm, kan banyak nih Mbak di sini yang sebenarnya taunya tuh lebih kayak apa ya? Jangan investasi di kripto gitu kan. Di kripto nanti mm-mm, uangnya hilang gitu kan. Sama Mbak, di mm-mm, mm-mm, di P2P lending juga banyak yang ngomong kayak gitu gitu kan. mm-mm, Tapi kan mm-mm. sesimpel bahwa Mhm, bisa jadi belum pada tahu gitu kan kripto tuh apa, mhm, P2P lending tuh gimana gitu. Nah, boleh nggak Mbak mhm, cerita mhm, dikit ya basicnya dulu kali ya kriptonya itu kayak mhm. gimana sih gitu. Iya, jadi kripto tuh sebenarnya aset digital ya Kak. Jadi aset digital yang memang sebagai media pertukaran yang ada di jaringan blockchain gitu. Jadi modelnya tuh terdesentralisasi. Kalau misalnya bank konvensional itu adalah centralized, nah kita ini desentralisasi. Jadi memang tidak terkait dengan pihak ketiga. Jadi langsung gitu. Jadi pengguna langsung bisa akses kriptonya tanpa ada pihak ketiganya gitu, pihak perantara. Nah, untuk cryptocurrency itu sebetulnya kegunaannya beragam gitu ya. Jadi ada yang dia sebagai dalam artian pertama store of value. Jadi ibaratnya dia juga bisa untuk di beberapa negara lain tuh bisa sebagai alat tukar pengganti uang. Jadi kayak bisa buat alat jual beli gitu. Walaupun di Indonesia sendiri kita belum belum melegalkan hal tersebut ya. That's why makanya di Indonesia sendiri untuk cryptocurrency sendiri diakui sebagai akomodasi Komoditas komoditas, ya. sorry, komoditas, betul, komoditas atau alat investasi gitu. Terus token utilitas di mana fungsionalitasnya ini lebih luas dibandingkan dengan fiat gitu. Jadi kayak lebih lebih banyak pilihannya gitu. Jadi berkoin gitu. Jadi token-token dan aset-asetnya lebih banyak pilihan untuk investasi gitu. Dan juga ada dia tuh kalau kripto itu menyediakan istilahnya stable coin atau di mana koin yang memang mirip fiat tapi dia itu kripto. Jadi sifatnya 11-12 sama dia stabil juga gitu. Jadi tapi dia kripto gitu, sifatnya kripto. Gitu sih sedikit Oke. soal kripto sih. Oke, nice Mbak. Ini mungkin Jadi, uh, hah? gimana? Oh ya, ya tadi aku Gimana? mau nanya sebenarnya. Kan ini kan tadi aku udah ngenalin soal cryptocurrency gitu. Pengen tahu juga soal P2P lending nanti. Oke. Mm-mm. Nah, ini nih sebenarnya kita itu ibaratnya beda jalan, tapi Mm-mm. tetap apa ya, Mbak? Ada goals yang sama gitu. Kalau tadi kan kalau Mm-mm. kripto kan kita bisa bilang tanpa perlu ada Mm-mm. perantara, kita ibaratnya bisa own and control gitu kan. Kita semua itu Mm, as betul, in kita pemiliknya ya kita bisa control itu gitu. Nah, sedangkan kalau betul. P2P lending kita itu adalah justru pihak ketiganya gitu. Jadi kita tuh I see. Oke. Okay. intermediary gitu. Kita Mm-mm. intermediary Mm-mm. antara orang Mm-mm. yang sebenarnya Mm-mm. butuh modal gitu ya, butuh modal untuk Mm-mm. usaha, untuk expanding dan Mm-mm. sebagainya. Tapi ada juga Mm-mm. orang yang punya uangnya gitu. Orang yang punya uangnya Mm-mm. ini yang disebut pendana gitu kan. Jadi kita Mm-mm. mempertemukan mereka nih Mbak gitu. Daripada Mm-mm. misalnya yang punya modal usaha bingung gitu kan, gimana ya expand Mm-mm. bisnisnya dan sebagainya, kita Mm-mm. pertemukan nih sama si lendernya gitu, sama si pendananya Mm-mm. tadi gitu. Jadinya Mm-mm. nanti si lender mendanai suatu usaha di dalam Mm-mm. platformnya Coinworks yang dimana kita tuh mengkurasi mana ya Mm-mm. borrower yang sebenarnya bagus gitu kan, yang sebenarnya Mm-mm. sektornya juga lagi naik gitu kan, yang seperti Mm-mm. itu gitu. Jadi si pendana ini dapat bunga gitu kan, ya Mm-mm. si yang peminjam ini sebenarnya bisa dapat modal dan juga bunganya Mm-mm. ibaratnya ibaratnya bunganya tuh nggak yang
besar Mm-mm. gitu loh ya untuk dia bayar Mm-mm. gitu Mbak. Hmm, oh gitu, I see. Jadi sebenarnya kalau kripto itu terdesentralize, decentralized, tapi kalau P2P lending itu centralized gitu ya. Jadi sebagai Betul, perantaranya betul. gitu pihak ketiga. I see, oke, oke. Tapi gitu kan, tapi kita Mm-mm. sama-sama ibaratnya yang disukain sama bisa Mm-mm. dibilang mungkin millennials gitu kan Mbak. Maksudnya yang kayak Mm-mm. sekarang kan banyak yang Mm-mm. bertanya, gimana sih invest di Mm-mm. kripto, gimana sih invest di Mm-mm. P2P. Nah, berarti hari ini kita Mm-mm. ngobrol-ngobrol santai kali ya Mbak Nabe, kayak Boleh, kita boleh. bahas-bahas terkait itu. Mm-mm. Oke. Nah, Mm-mm. sebenarnya aku kepo juga Mbak. Maksudnya kayak apa ya? Mm-mm. Bisa nggak dikatakan bahwa kayaknya demam Mm-mm. demam kripto gitu kan? Ini kayaknya Demam bisa kripto. demam kripto gitu ya. Karena aku juga sebenarnya bisa dibilang new user gitu ya. Nanti aku banyak belajar ya Ah, sama Mbak Nabe. Nah, boleh. jadi kayak kayak rame gitu kan Mbak, rame rame di 2 tahun Ah, terakhir karena memang harganya ah, kayak beberapa koin yang cantik-cantik gitu kan kayak Doge segala macam mm-mm. itu kan naiknya sampai Mm-mm. bisa 125 kali gitu kan di Januari Mm-mm. 2021-an lalu lah gitu. Nah, itu tuh Mm-mm. apa sih Mbak yang menyebabkan kayak tiba-tiba naiknya tinggi Mm-mm. banget gitu. Mm-mm. Nah, itu mungkin buat I see. jadi belajar juga. Mhm. Oke, I see. Mungkin sebelum aku jawab pertanyaannya Kak Safira, ini aku mau info aja buat teman-teman yang join live hari ini. Kita dari Pintu ada ngadain giveaway nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang Uh, gabung di live ini, boleh banget langsung follow Instagramnya Pintu, terus screenshot live saat ini, abis itu join ke Telegramnya Pintu di t.me/Pintu Indonesia, kirim screenshotnya teman-teman yang lagi nonton, abis itu jangan lupa masukin username Pintu bersama dengan hashtag Pintu X Coinworks gitu. Nanti buat teman-teman yang menang berkesempatan untuk dapat 500.000 QNT dari Pintu untuk 10 orang pemenang uh, beruntung gitu. Oke, tadi nice, jawab nice. pertanyaannya Safira ya. Mm-mm. Kenapa sih kripto tuh bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu ya? Sebenarnya gampangnya adalah kripto tuh kan dia berbasis dari internet ya Kak. Jadi apapun yang terjadi di internet sebetulnya cukup berpengaruh di kripto gitu, dan salah satunya sentimen pasar gitu ya. Jadi kalau let's say misalnya sentimen pasarnya sedang bagus ke arah perekonomian, otomatis bisa jadi kripto tuh naik gitu. Dan kalau misalnya sentimen pasarnya lagi kurang bagus, ya bisa jadi turun gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman tahu kan banyak beberapa tokoh yang kalau dia tweet sekali aja tuh bisa bikin harga kripto tuh melambung gitu, yang kayak semua teman-teman To tahu the gitu ya. moon gitu Nah itu ya. to the moon gitu. Nah itu salah satu alasannya sih kenapa kok harganya bisa naik turun. Ya itu salah satunya adalah sentimen pasar gitu. Oke, Salah satu yang berarti bisa mempengaruhi. aku bilang, berarti bisa kita garis bawahi adalah kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau join gitu ya Mbak di kripto, itu harus tahu ya Mbak sentimen pasarnya seperti apa gitu Betul, ya. betul. Oke, oke, Selain note. mengetahui keadaan ekonomi pasar tuh seperti apa, mungkin teman-teman juga sebelum terjun kripto diwajibkan untuk research dulu. Maksudnya dalam artian jangan sampai udah terjun masuk belum pernah research ternyata kok kecolongan gitu. Jadi jangan sampai Gitu ya. kecolongan. Iya, jadi harus research dulu dan pastiin aset-aset yang teman-teman emang mau beli itu sesuai sama apa ya namanya visi misi atau memang kebutuhannya teman-teman gitu. Itu sih. Setuju, setuju Jadi banget research. Mbak Nabe. Hmm. Karena kayak sekarang tuh banyak banget yang apa Hmm. ya, maksudnya nggak Hmm. melakukan research, terus Hmm. tiba-tiba nggak tahu juga Hmm. caranya gitu kan, tapi Hmm. pas Hmm. lagi turun malah ibaratnya tanda Hmm. kutip kayak kecewa atau Hmm. trauma, terus akhirnya malah bilangnya instrumennya kayak gitu kan, instrumennya bisa bikin Betul. harga turun cepet banget gitu. Padahal kan Yeah. sebenarnya emang bukan Betul. cuma kripto, bukan Hmm. cuma P2P, maksudnya instrumen investasi apapun Hmm. kita kan harus research dulu ya. Hmm. Hmm. Iya, Oke. betul banget. Hmm. Oke, aku nanya lagi dong. Boleh, Jadi boleh, kan, boleh. sebenarnya aku coba juga nih, maksudnya karena kan kalau nggak coba kayaknya nggak tahu gitu Hmm. ya Mbak. Jadi kayak Hmm. misalnya kayak di dalam marketplace-nya kripto gitu kan di Pintu gitu kan, itu kan kayak banyak banget tuh ya. Sebenarnya kayak currency-nya tadi gitu kan, currency-nya banyak banget Hmm. gitu. Nah, sebenarnya kalau di Pintu itu sebenarnya memprovide berapa jenis gitu? Maksudnya berapa jenis ataukah setiap hari itu berubah atau gimana sih, Mbak? Hmm. Kita so far saat ini udah
kayaknya udah lebih dari 20 ya, sekitar 20 aset saat ini yang ada di Pintu. Asetnya tuh banyak, kayak misalnya teman-teman yang tahu Bitcoin, Ethereum itu salah satu asetnya ya. Salah satu aset cryptocurrency gitu. Dan saat ini kita punya lebih dari 20 yang tentunya pasti setiap kita listing, ibaratnya yang mau kita masukin ke Pintu itu harus kita research dulu dari tim internal kita yang udah terpercaya gitu. Jadi dipastiin aset ini nih cocok untuk di listing di Pintu, cocok untuk kebutuhan pengguna. Maksudnya ibaratnya bukan aset bodong, bukan aset yang apa ya, ibaratnya bukan kaleng-kaleng gitu. Jadinya emang dipastikan aman untuk digunakan gitu. Gitu sih. Oke, nice, nice. Jadi sebenarnya itu dikurasi dulu ya, maksudnya nggak bisa asal Betul, semua dikurasi dulu. currency masuk. Betul. Kalau untuk di Coinworks sendiri, kalau kan ibaratnya kalau di P2P lending itu kan berarti jadi sebagai perantaranya. Nah itu kalau di sana tuh harus juga kah kurasi seperti kripto atau gimana Kak? Pasti. Jadi Kalau boleh kayak tahu. jadi sebenarnya Kanabe kalau misalnya di P2P lending gitu kan kita juga mengkurasi, yaitu kita harus lihat kayak misalnya contoh ya, misalnya Kanabe tuh punya usaha gitu kan. Kita lihat nih maksudnya usahanya di bidang apa, terus gimana sih laporan keuangan perusahaannya gitu. Misalnya karena misalnya kalau mau mengajukan pinjaman kan kita harus tahu apakah kemampuan bayarnya itu ada nggak gitu. Terus bisnisnya di kala saat ini tuh kondisinya bisnisnya seperti apa. Maksudnya kan kalau bisa dibilang di dalam COVID-19 itu pandemik ini kan kayak banyak sektor bisnis yang sunrise dan juga banyak sektor bisnis yang sunset gitu kan. Jadi dari tim kita mengkurasi gitu. Nah, tapi gitu kan saat sudah masuk ke marketplace gitu kan, kurasi itu hadir di dalam para pendananya dong gitu. Jadi kayak kitanya yang menganalisa sendiri. Sama aja kan kalau di Pintu juga kan ada 20 koin, ada 20 currency maksud aku. Di situ kan si investornya kan yang menganalisa sendiri gitu. Tapi tim Pintu pun sudah mengkurasi sebelumnya, sebelum masuk dan sebelum listing gitu. Betul. Basically kita mirip gitu kan, tapi nanti keputusan mau beli currency yang mana atau mau mendanai borrower yang mana itu kembali lagi ke kita. Jadi kayak kita bacain ada fact sheet-nya tuh Mbak namanya. Jadi kayak ada mini gitu ya, mini laporan keuangan yang sebenarnya kita bisa baca gitu. Maksudnya kayak kondisi keuangannya seperti apa, terus total marginnya gimana, jenis bisnisnya di bagian apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak langsung aja deh kayak nggak bisa yang kayak langsung. Dan kita juga memberikan scoring gitu. Jadi kita ngasih nilai nih kepada si para borrower gitu. Jadi kayak ada grade A, B, C, D, E yang sebenarnya bisa jadikan apa ya guidance kali ya. Misalnya kalau aku punya risiko profilnya tinggi banget, aku mau dapetin return yang juga lumayan besar gitu kan, aku pilih yang sebenarnya grade-nya E aja gitu, kayak gitulah. Jadi di mana ada return yang tinggi pasti ada risk juga yang besar juga gitu kan, gitu. Oh, I see. Oke. Ada duit ada barang lah ya. Ada duit ada barang lah ya, maksudnya high return juga ada ya risk juga gitu. Karena tadi ada yang nanya loh di komen, boleh diulang nggak giveaway dari Pintu gitu. Oh boleh banget. Nih buat temen-temen nih yang mau ikut giveaway Pintu, boleh banget langsung aja screenshot nih live-nya yang sekarang nih yang lagi kalian tonton sekarang, kalian screenshot. Jangan lupa follow IG-nya Pintu, follow Telegramnya Pintu di t.me/Pintu Indonesia. Nanti teman-teman foto yang udah di screenshotnya dikirim ke Telegramnya Pintu. Jangan lupa masukin username teman-teman sama hashtag Pintu X Coinworks gitu. Okay. Aku juga dong mau promo. Boleh banget, silakan. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mendownload Coinworks gitu kan, di dalam judul komen di judul komen ini gitu ya, aku tulis tuh ada coin strip Pintu. Jadi saat download dan juga bisa gunain promo code pertama kali coin strip Pintu itu nanti langsung dapat 350.000 koin yang bisa dipakai untuk mendanai P2P lending di kita. Wow, mantap. Hari ini banyak hadiah ya Mbak? Banyak hadiah. Buat kamu semua banyak hadiah. Oke, cerita lagi dong Kanabe, kayak sekarang kakak tuh bagiannya apa, dan kayak memang untuk mengedukasi para teman-teman nih yang sebenarnya lagi suka juga gitu kan yang namanya cryptocurrency gitu kan, itu apa sih Mbak yang dihadapin di publik gitu loh, maksudnya kayak orang tuh banyak yang nggak taunya kenapa, partai yang mana dan sebagainya.
Sebetulnya so far karena untuk Pintu sendiri kita itu platform yang memang banyak digunakan oleh pemula ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum pernah download Pintu, boleh banget download sekarang dan coba deh lihat UI UX-nya atau tampilannya Aku itu udah mudah download. banget. Iya, mudah Banget, banget, Bet. banget. Mudah, yang nggak bikin pusing gitu. Jadi emang cocok banget buat pemula. Eh, untuk pertanyaan biasanya yang kayak gimana sih caranya main kripto gitu, ya itu biasanya pertanyaannya itu aja sih, Kak ini belinya gimana ya gitu, atau ini kripto tuh apa sih gitu, cara kerjanya gimana sih, kalau aku mau jual gimana ya gitu. Itu sih biasanya karena kan banyaknya pemula gitu ya, jadi pertanyaan lebih kayak awal-awal pakai kripto tuh gimana sih caranya gitu gitu. Kalau dari Oke. Coinworks sendiri gimana? Oke, kalau di Mm-mm. Coinworks sendiri sebenarnya banyak yang Mm-mm. bertanyanya sama sih, Mm-mm. kayak cara Mm-mm. ibaratnya memilih kan sama ya, Mm-mm. kayak currency-nya banyak, Mm-mm. yang mana sih yang Mm-mm. sebenarnya eh, Mm-mm. ibaratnya untuk pemula di awal Mm-mm. currency yang mana sih gitu kan. Kan banyak tuh yang Mbak ada Mm-mm. tadi Ethereum segala macam, itu pilih yang mana Mm-mm. dulu. Nah, di P2P juga sama, maksudnya cara pilih kayak Mm-mm. ibaratnya yang bagus gitu kan, yang mana, terus Mm-mm. sama apa namanya, Mm-mm. karena kalau di P2P Mm-mm. lending tuh Mbak, di marketplace kita gitu kan, itu cepet banget Mm-mm. kalau misalnya let's say grade-nya A gitu kan, Mm-mm. itu pasti yang nge-funding Mm-mm. atau yang Mm-mm. mendanai gitu kan, itu tuh cepet banget, bisa Mm-mm. sehari langsung close. Jadi Mm-mm. disarankan tuh Mm-mm. harus sering-sering ngecek gitu, sering-sering ngecek posisi Mm-mm. marketplace-nya gitu, lagi ada yang apa gitu. Oh, I see. Oke, oke, oke. Jadi perlu dipantau juga ya, bukan kayak dapat dana habis itu udah gitu ya. Udah gitu kan, iya, Ya, kayak ya. pantauinnya tuh biar kayak jangan sampai ketinggalan gitu untuk mendanai Uh, uh, yang mana lagi gitu kan, yang sebenarnya bagus dan sebagainya gitu. Karena B Oke, nanya lagi dong. noted, noted. Boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kondisi sekarang gitu, kalau dibacain sebenarnya kondisi cryptocurrency sekarang tuh lagi kayak gimana sih? Bisa spill sedikit nggak? Kondisi sekarang tuh, aduh, ini emang saat ini lagi berdarah ya, teman-teman. Emang saat ini tuh lagi kondisi bearish. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di exchange juga grafiknya emang lagi wah babak belur gitu. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang babak belur ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau passive income, atau ibaratnya aduh aku pengen cari aman aja deh, karena kan kripto sendiri kan prosesnya tuh volatile ya Kak. Jadi pergerakan grafiknya tuh naik turunnya cepat banget. Nah ini bisa jadi nih salah satu solusi, yaitu kita di Pintu kita punya namanya Pintu Earn. Jadi Oke. teman-teman tuh bisa ibaratnya top up saldo kripto teman-teman di Pintu, abis itu masukin ke Pintu Earn, nanti setiap jamnya teman-teman akan dapat bunga dari apa namanya aset yang teman-teman top up gitu, dan per tahunnya teman-teman bisa dapat 15% API untuk aset USDT dan USDC gitu. Jadi itu cocok banget sih, maksudnya buat dalam keadaan nih market yang sekarang yang lagi babak belur, yang mungkin aduh profitnya dapat dari mana nih, bingung gitu kan, karena kok grafiknya turun terus. Nah mungkin ini bisa jadi solusi ibaratnya passive income investasi, di mana setiap jamnya teman-teman bisa kok tetap dapat profit gitu, dan bisa ibaratnya tetap dapat cuan gitu kalau di Pintu. Oke. Karena bener nggak sih kalau misalnya kayak di kripto gitu, itu aku bisa nerapin konsep dollar cost averaging nggak? Maksudnya kayak beli lagi untuk mengaverage dari harganya yang sebenarnya misalnya sekarang katanya lagi turun gitu. Karena Oh tadi bisa. deh kayak aku lihat ada di partnya tuh mau menggunakan DCA gitu kan, dollar cost averaging, konsepnya ya langsung dibikin kayak set tanggal dan sebagainya ya. Betul, betul. Jadi sedikit aku jelasin soal dollar cost averaging. Kalau di Pintu kita sebutnya nabung rutin. Jadi teman-teman tuh bisa pasang reminder mau nabung di setiap tanggal berapa. Jadi nggak perlu capek-capek kayak aduh nginget-nginget, aduh kelewatan lagi nih udah bulan segini belum nabung, udah tanggal segini belum nabung. Nah, di Pintu kita ada fitur namanya Pintu Earn. Jadi Pintu Earn, sorry, nabung rutin. Kita punya namanya nabung rutin. Jadi teman-teman bisa set tanggal, mau tanggal berapa aja nih. Misalnya let's say tanggal 15 aku mau nabung. Nanti setiap bulannya tuh tanggal 15 akan diingetin tuh sama Pintu.
jangan lupa nih ya nabung tanggal 15 gitu. Jadi asetnya tetap nambah, ibaratnya kayak nabung terus dengan fluktuasi aset kriptonya sesuai perharinya gitu. Gimana? Keadaan pasarnya Oke. gimana gitu. Nice, nice, nice. Mm-mm. Kanabe, aku mau jawab dulu ya. Ada Mm. pertanyaan nih terkait Boleh, kayak boleh. Kak, Coinworks ini fungsinya seperti apa ya? Oke, aku mau jawab. Jadi sebenarnya Silakan. kalau di Coinworks itu ekosistemnya tuh banyak gitu ya. Maksudnya kalau yang banyak taunya adalah P2P lending, sebenarnya kita ada gold, kita ada obligasi negara gitu kan. Kita juga ada yang sebenarnya koin robo atau yang sebenarnya menggunakan machine learning tapi mengautomate itu ke para borrower yang sudah terasuransi gitu. Jadi kayak tinggal disesuaikan aja sama profil risknya para teman-teman nih gitu. Misalnya kalau emang suka yang namanya obligasi negara bisa lewat Coinworks juga gitu. Kayak kemarin nih baru banget tanggal 17 Maret lalu kita tuh jualan SR juga gitu. Kita salah satu mitra distribusinya Kak dari DJPPR gitu untuk provide yang mau beli obligasi negara itu bisa. Atau misalnya kayak mau beli gold. Konsepnya mirip sama kayak di Pintu gitu kan, bisa nabung rutin juga, tapi ini yang dirutinkan itu adalah emas gitu. Jadi kayak bisa juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau emas bisa ke Coinworks gitu kan, mau P2P lending juga ada, atau mau beli obligasi negara juga bisa gitu. Mhm. Jadi pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak. Karena B, Iya. ini ada yang nanya Hmm, nih, how to boleh. research, nah tuh langsung aku tampilin. How to research before invest in crypto. Menarik tuh Kak. How to research before invest in crypto. Pertama harus tahu dulu tujuannya invest di crypto itu untuk apa. Jadi harus tahu dulu aku mau nabung atau aku mau trading atau aku mau apa. Nah, dari situ tuh baru tuh bisa dicari kayak koin yang cocok buat nabung tuh apa sih? Koin yang cocok untuk investasi tuh koin apa aja sih? Atau koin yang cocok untuk trading tuh apa aja sih gitu. Nah, itu tuh harus harus di set dulu kita tuh sebenarnya maunya apa sih gitu. Terus yang kedua dipastiin juga research fundamental dari asetnya tuh seperti apa. Jangan sampai dapat aset-aset yang fundamentalnya nggak bagus gitu. Jadi dipastiin fundamentalnya juga udah bagus. Terus kita juga research developernya siapa, yang bikin asetnya itu siapa gitu. Dan ditambah selain let's say udah semua nih, aku udah tahu tujuan aku beli kripto apa, aku udah punya ibaratnya koin jagoan aku apa. Nah, habis itu jangan lupa untuk cari tahu juga exchange yang sesuai sama teman-teman atau ibaratnya tempat yang pas untuk beli si aset itu gitu. Let's say kalau teman-teman pemula boleh banget langsung gabung di Pintu gitu. Jadi beli asetnya di Pintu gitu. Jadi pastiin Kenapa semuanya Kak research dulu exchange? yang Lanjut, lanjut dulu. gimana? Lanjut dulu, nanti aku tanya. Oh enggak, tadi coba mau nambahin aja. Jadi jangan jangan sampai salah juga milih exchange gitu. Jadi dipastiin Nah, exchange yang dipilih juga udah sesuai gitu. itu dia pertanyaan aku. Kenapa sih exchange di Hmm, dalam kripto itu penting gitu? Maksudnya kan banyak ya, maksudnya exchange hmm, di luar hmm, sana gitu kan. Tapi apakah yang hmm, ngebedain gitu? Maksudnya kalau misalnya di hmm, luar sana juga ada currency yang sama, misalnya Ethereum dan sebagainya, hmm, kenapa exchange itu hmm. menjadi penting gitu? Hmm, exchange itu menjadi penting karena kan dia sebagai salah satu penyedianya gitu ya. Maksudnya buat teman-teman perantara untuk belinya, jadi tempat belinya. Karena sebenarnya kan setiap exchange tuh pasti harganya berbeda, berbeda dalam artian karena volumenya berbeda gitu kan ya. Jadi setiap harganya pasti berbeda dan bisa dicari juga kayak let's say banyak exchange-nya nih di research juga exchange ini kayak lebih cocok deh dengan yang emang gue pengen investasi dan dia tuh punya banyak fitur yang cocok buat nabung, dia tuh punya banyak fitur yang cocok buat investasi. Nah itu tuh bisa tuh dipilih exchange-nya atau mungkin cari exchange yang lebih expert dalam artian gue tuh trading banget orangnya, jadi kayak gue tuh cari exchange yang emang menyediakan fitur Di expert website. trading gitu. Iya betul, Hmm, expert trading gitu. Itu bisa juga. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja sih sebenarnya gitu. oke. Mm-mm. Kalau pintu Mm-mm. itu di bagian, ibaratnya untuk cocoknya di Mm-mm. siapa? Maksudnya kalau untuk yang Mm-mm. trading atau yang invest atau sebenarnya Mm-mm. bisa mengakomodir semua? Pintu bisa mengakomodir semuanya gitu. Pintu tuh cocok untuk diakomodir semuanya. Cuman memang pintu tuh banyak karena kita uh, banyak yang menggunakan orang-orang tuh banyak yang menggunakan yang masih pemula gitu Kak. Jadi kalau bisa dilihat dari UI-nya pun lebih mudah gitu. Terus kita juga cari
fitur-fitur yang kayak ini cocok nih buat pemula. Pemula kan mungkin maunya mainnya pelan-pelan. Maksudnya kayak aku mau belajar investasi dulu gitu. Jadi aku nabung rutin. Aku pin to earn dulu gitu. Kita juga ada PTU staking. Jadi yang memang menjurus lebih ke pemula yang aman untuk pemula gitu. Tapi untuk expert pun juga bisa cocok gitu. Gitu. Jadi kita cakup lah semuanya. Cocok lah ya. Mantap. Kanabe satu lagi dong, aku mau tanya. Kalau tadi kan Kanabe bilang research dulu nih gitu, kriptonya dan sebagainya, currency-nya gitu kan. Kayak gimana kita dapat gitu. Misalnya kita tuh lewat mana sih Kak? Karena kan kayak ibaratnya research yang aku baca juga kan masih berbahasa Inggris, ataukah di pintu ada nggak kayak untuk learn misalnya research tentang Doge gitu segala macam. Oke. Kalau untuk itu kita juga kebetulan kita punya Pintu Academy. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pintu Academy adalah salah satu fitur kita di mana teman-teman bisa baca berita, bisa juga bantu research soal kripto. Jadi what's going on di dunia kripto, what's going on soal cryptocurrency itu gimana, blockchain itu seperti apa. Nah, boleh banget tuh cek Pintu Academy, bisa langsung banget ke aplikasinya Pintu. Nanti di berandanya tuh ada Pintu Academy, tinggal diklik aja nanti keluar tuh berita-beritanya, dan itu di apa ya, ibaratnya di segmen gitu. Buat kamu yang pemula, nih kamu klik yang ini. Buat kamu yang advance, ada yang expert, bisa pilih di sini. Atau kamu buat mau cari tahu, caranya baca grafik tuh gimana sih? Nah, ada tuh nanti segmennya gitu. Jadi benar-benar kita bantu permudah untuk para pemula mengerti apa itu sih cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya gitu. Oke, nice. Iya. Seru banget. Jadi aku juga banyak tahu nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Aku sambil search ya mana yang bertanya. Nah, boleh. Posisinya adalah nah ini menarik nih Kak, yang pertanyaan ini. Nah, bagaimana cara kita memilih koin yang bagus? Karena kan banyak di luar sana kripto yang scam. Karena kan tadi udah dikurasi ya. Betul, harus dikurasi dulu. Pertama mungkin kurasinya dimulai dari maksudnya dari exchange-nya ya. Kayak ini kita kurasi, oh ini cocok nih untuk sebagai ibaratnya instrumen investasi para user gitu. Dan mungkin yang dari usernya sendiri, cara pilihnya gimana yang tadi aku bilang, mungkin bisa dulu research soal koinnya tuh namanya apa, terus dia tuh dibikinnya di mana, atau kayak developernya siapa. Mungkin bisa baca juga white papernya gitu. Jadi kayak project-projectnya, use case-nya dibaca, maksudnya dicari tahu gitu. Kayak yang kalau menurut teman-teman kayak ini meyakinkan nih, cocok nih buat gue, baru deh silakan kalau emang mau diinvest atau seperti apa gitu. Jadi yang jelas tuh research dalam artian kayak harus benar-benar dibaca dulu. Jangan sampai kita kecolongan gitu, jangan sampai yang kayak tadi dibilang, aduh kena scam lagi, aduh kena rakpol lagi gitu. Oke, nice. Oke deh, siap. Nah, di sini kan banyak teman-teman yang mau tanya, jadi silakan aja masuk ke kolom Q&A, karena kalau di komen takutnya ke skip ya. Nah, ini aku mau jawab dulu nih Kak tentang Coinworks, karena di sini ada yang bertanya. Apakah Coinworks bisa buat membeli koin di Pintu? Saat ini belum gitu ya. Jadi memang koin yang kita provide itu untuk pendanaan di P2P lendingnya kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tadi download Coinworks terus menggunakan promo code Coinstrip Pintu gitu ya, itu bisa mendapat 350.000, di mana koin itu digunakannya hanya untuk mendanai P2P lending gitu. Betul. Jadi nanti dapat tuh untung di Coinworks ya teman-teman. Betul, untungnya dari Coinworks gitu. Betul. Tadi ada nanya loh Kak, kayak apa namanya? Boleh. Gimana kalau Coinworks X Pintu? Nah, ditunggu aja gimana ya Kak? Boleh, ditunggu banget nih. Kita nanti aku bantu sampein kali ya ke para tetua-tetua di atas gitu. Yuk bisa sama Coinworks gitu. Bisa. Nah Kak, kan kayak apa namanya?
kalau kita bilang maksudnya investasi gitu kan, terus kayak banyak juga yang sekarang juga lagi apa ya, kayak seneng gitu yang namanya investasi. Maksudnya bisa nggak Kak di-classified? Maksudnya sekarang tuh kripto itu kan masuknya di komoditas gitu kan. Jadi kayak hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita mau invest di komoditi gitu. Hal-hal yang harus diperhatikan, dipastiin kalian tahu instrumen yang kalian tekuni gitu. Maksudnya instrumen investasinya kalian tahu. Oh, gue mau investasinya di kripto, berarti gue harus cari tahu dulu kripto tuh apa. Atau kayak gue mau investasinya di P2P lending, jadi gue harus cari tahu dulu nih P2P lending tuh apa sih gitu. Jadi kayak know your ibaratnya medan perang ini harus tahu gitu. Kayak ini gue medan perang putih nih, jadi gue harus tahu awalnya gue mau apa dulu sih gitu. Terus abis itu dipelajari juga dia tuh cara kerjanya seperti apa. Terus abis itu keuntungannya buat kita tuh apa gitu, cocok nggak sama visi misi kita gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut Safira sendiri gimana? Oke, sama sih. Maksudnya saat kita mau invest gitu kan, nggak cuma P2P, nggak cuma kripto gitu, pastinya harus tahu dulu dong kayak risikonya gitu kan, kenalin dulu nih risiko masing-masing. Kalau di P2P kan sebenarnya ada risiko namanya restruk gitu kan Kak, terus kayak bisa aja si peminjam tadi misalnya kedampak COVID dan sebagainya, akhirnya pembayarannya telat segala macam. Nah kalau di kripto Kak, maksudnya apa? Kalau misalnya risknya ada nggak sih Kak, kalau aku kan ngehnya di saham nih Kak, ada batas atas, ada batas bawah gitu kan. Maksudnya kayak ada kalau misalnya udah melebihi batas atas ya dia bisa aja kena trading halt dan sebagainya gitu kan. Nah, di kripto itu bisa naik sampai berapapun gitu. Turunnya pun bisa berapapun Kak, atau ada batas atas, Betul. batas bawah? Oh, oke. Betul, bisa sebetulnya bisa naik, bisa berapapun, bisa turun berapapun sesuai dengan sentimen pasarnya sih. That's why makanya penting banget untuk research dulu sebelum beli dan mastiin gitu kayak baca keadaannya gitu. Kayak let's say kan ada tuh kita di kripto tuh ada cara tahu grafik dan segala macam gitu. Itu bisa tuh dipelajarin dulu tuh kayak gue bagusnya beli di saat apa ya, harusnya bagusnya gue tuh jual di saat apa ya gitu. Jadi jangan biar nggak kecolongan gitu. Dan biasanya tuh kalau yang udah kecolongan itu kan jadinya FOMO ya. Jadi apa sih missing out gitu. Jadinya FOMO gitu. Terus abis itu jadi aduh kok kayak gini sih, terus jadi bete sendiri gitu. Jadi jangan sampai ngerasain hal tersebut. Jadi research, yakin dengan researchnya, mastiin juga kalian pilih exchange yang udah benar, pastiin juga fundamental projectnya udah bagus. Aku rasa sih kalau itu semua udah terpenuhi, harusnya sih aman-aman aja gitu. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Karena berarti bisa dibilang misalnya nih kan kalau tadi kayak dengerin sentimen pasar, terus juga grafiknya bisa naik, nggak ada ibaratnya belum ada batas atas batas bawah lah yang ditetapkan sama yang namanya juga currency kan, bisa aja naik saat ada sentimen yang benar-benar bisa ngebuat naik, kayak tadi ada apa tweet something gitu kan. Nah bisa nggak sih Kak kita bilang kalau kayak gitu cryptocurrency itu berarti kita harus pantau terus, atau kita harus cek market melulu, atau tahu kondisi market, atau gimana? Sebetulnya bisa juga kayak ibaratnya ordernya gitu kita tutup gitu ya, stop order kalau nggak salah, apa close order ya. Jadi kayak dibatasin gitu. Jadi kayak udah di angka segini nih harusnya di stop gitu, gue nggak mau ngelanjutin lagi. Nah itu ada beberapa fitur di beberapa exchange punya fitur tersebut gitu. Nah kalau di Pintu sebenarnya kita punya price alert nih Kak. Price alert tuh dalam artian di saat harga kripto yang kita mau gitu, let's say gue mau di saat let's say BTC naik 2,5%, gue di notify, jadi gue bisa tahu gue harus ngapain. Nah itu fungsinya price alert. Jadi notifikasinya akan jalan ketika teman-teman udah ngeset harganya BTC udah 2,5% nih, ayo do something gitu. Nah itu bisa jadi solusi gitu. Jadi ibaratnya kalau di saat udah naik, gue bisa jual nih, atau misalnya pas turun gue bisa jual. Ini sorry, ini bukan financial advice ya teman-teman, maksudnya kayak beli jual gitu. Cuman maksudnya itu bisa jadi salah satu solusi gitu, price alert di Pintu.
gitu. Oke, ya aku lihat Mm-mm, sih ada mm-mm. kamu mau set berapa 50%, 25% gitu ya Kak. Naiknya naik satu Oke. persen atau di saat harganya turun, let's say 5%, aku udah nggak mau, aku mau jual nih, aku mau berhenti gitu, itu bisa gitu. Nanti notifikasinya ada, kamu tinggal masuk ke aplikasi Pintu dan ya udah, misalnya mau dijual dijual, dibeli dibeli gitu. Mm, Oke, nice. Kalau nice. AP Hmm, 15% itu apa Kak? hmm. AP 15% tuh kan keuntungan gitu Kak. Jadi ibaratnya eh ibaratnya itu itu yang terjadi di Pintu Earn ya. Jadi kayak setiap 1 tahun keuntungannya itu bisa naik ke 15%. Let's say misalnya kakak beli BTC 100 juta gitu. Terus abis itu eh, taruh di Earn, nanti AP-nya bisa naik 15% di akhir tahun gitu. Jadi selama satu Hmm, tahun penuh nanti asetnya akan bertambah gitu. Itu oke, itu oke. disebutnya passive income sih. Iya. Nice. Mm-mm, Oke. Yang penting mm-mm, teman-teman harus tahu ya, mm-mm, maksudnya sebelum beli mm-mm, currency-nya apa gitu kan, mm-mm. harus cek, do Betul, research, terus kayak betul. baca-baca juga yang di pintu akademi ya, Kak. Oke, Betul, Pintu nice, Akademi, nice. betul. Mm-mm. Oke. Mungkin selain Pintu Akademi, teman-teman juga bisa gabung nih di apa namanya, komunitas Pintu. Kita juga banyak nih event-event atau acara-acara yang memang kupas tuntas soal ada project ini nih, kita kita omongin yuk, kita kita ngobrol bareng gitu, atau kayak ada fitur ini, kita ngobrol bareng yuk, ada di kripto lagi keadaan ini kayak gini nih, ayo kita diskusi bareng gitu. Jadi bisa juga tuh, selain mungkin teman-teman nge-googling atau ke Pintu Akademi bisa juga gabung nih, kayak misalnya kita sekarang live live kayak sekarang gitu, kita ngobrol-ngobrol soal kripto, soal P2P lending gitu. Jadi banyak Oke. jalan menuju Roma, guys. Asik. Iya. Kalau ada yang nanya kapan pintu Mm, nambah currency lain itu ada waktunya nggak? Misalnya per 3 bulan pasti akan nambah mm, baru atau gimana? mm, mm. Soal itu sebetulnya, aduh boleh kali ya bocorin dikit. Kita Yay. soon kita akan ada listing. Ada sesuatu lah nanti dari Pintu, ada yang baru dari Pintu. Jadi nanti ditungguin aja ya teman-teman di sosial medianya Pintu. Itu soon banget. Asik. Gitu. Oke, nice. Berarti ditungguin Mm-mm. aja ya, dipantau terus Betul, IG-nya. Oke. betul. Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya Kak, tapi Mm-mm. sebenarnya menurut aku Boleh, nanti dari Kanabe bisa jawab, aku juga bisa jawab ya. Jadi ada yang nanya cara boleh. mengatur portfolio yang bagus itu gimana sih Kak? Ini kan general nih, Mm-mm. portfolio Mm-mm. itu kan ada Mm-mm. di P2P gitu kan, ada juga di Mm-mm. apa namanya Mm-mm. pintu gitu kan. Kayak nanti Mm-mm. kalau dari aku sih, ini pandangan aku kalau misalnya ngatur Mm-mm. portfolio yang bagus, yang penting tuh Mm-mm. kita udah berhitung dulu sih, maksudnya secara financial management ya, Mm-mm. maksudnya kayak kita ngitung nih, maksudnya Mm-mm. kita punya aset berapa dan berapa yang sebenarnya Mm-mm. kita ibaratnya bisa Mm-mm. alokasikan gitu loh. Misalnya contoh aku punya 10 juta, terus aku bisa Mm-mm. nih untuk punya aset investment yang sebenarnya mau ibaratnya yang bervolatilitasnya tinggi gitu kan, ya udah aku bagi misalnya berapa persen budget yang aku kasih gitu. Misalnya aku cuma mampu 3 juta gitu kan, dari 10 juta tadi aku cuma berani secara risiko aku tuh aku cuma bisa 3 juta gitu kan. Ya udah berarti 3 juta itu yang sebenarnya aku alokasikan untuk portfolio yang bervolatilitas tinggi gitu. Sedangkan sisanya mungkin aku ke yang moderate atau yang misalnya lebih karena aku ngerasa aku punya konservatif risk gitu kan, ya udah aku taruh yang sebenarnya lebih aman lagi gitu kan. Ya bisa jadi tinggal dibagi aja, tapi sebelum dibagi tuh berhitung dulu nih gitu, maksudnya kayak mampunya dari aku gitu kan berapa gitu untuk mengalokasikan portfolio, nanti tinggal kita plotting aja, maksudnya perhitungannya misalnya yang di portfolio yang risknya lebih besar gitu kan, kayak misalnya maybe di crypto atau di P2P lending gitu kan, itu berapa persen yang aku targetin, terus nanti yang di moderate berapa persen yang aku targetin untuk mencapai goals aku gitu, tadi kalau dibilang earn return or something, itu yang sebenarnya kita targetin gitu. Terus nanti yang di konservatif juga sama, aku juga berhitung seperti itu. Which is kalau udah ngebagi kayak gitu, udah disesuaikan sama risk-risknya masing-masing, ya sehingga
ke kayak apa ya, kerugian gitu kan, itu kan lebih terukur. Setuju nggak Kak Nabe? Mm-mm. Betul, setuju banget. Itu sama sih sebetulnya. Kayak itu sama sih jawabanku juga kayak gitu. Boleh nggak sih aku idem aja? Boleh, Sama, boleh, boleh, sama boleh, betul. boleh. Jadi dibagi aja sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya gitu. Misalnya kayak tadi Kak Vira, aku 3 juta, aku mampunya 3 juta dan itu buat yang volatile. Mungkin nanti ada lagi yang untuk stable coinnya, untuk yang kayak ini udah investasi masa depan nih, udah ada sendiri. Mungkin ada lagi yang untuk ini buat sambil main kripto, sambil trading itu juga maksudnya ibaratnya kita bagi-bagi gitu. Jadi disesuaikan. Yes, Setuju aku, nice. setuju banget. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, boleh ya langsung aja di kolom Q&A, karena kalau di kolom komen takutnya ketumpuk ya. Oke. Nah, Betul, ini ada betul. lagi nih Kak. Ada yang bertanya kalau misalnya mana nih? Nih, adakah tempat belajar yang cocok untuk pemula di kripto? Gitu. Yang tadi ya, Pintu Academy ya. Ya betul, salah satunya Pintu Academy. Selain mungkin teman-teman search di Google atau nonton di YouTube atau mungkin baca-baca use case atau white paper dari para koin-koin atau aset-aset gitu. Nah salah satunya bisa juga di Pintu Academy gitu. Jadi bisa belajar tuh bisa di mana aja teman-teman. Salah satunya di Tuh IG kayak di Live live ini. ini gitu ya. Iya betul, salah satunya saat ini gitu kita bisa belajar juga. Oke, nice, nice. Oke. Nah, Mm-mm. ini aku mau jawab Mm-mm. yang ini ya Kak, yang terkait Mm-mm. Coinworks. Nah, ini ada yang bertanya Mm-mm. lagi. Boleh, boleh. Apakah Coinworks, mana nih? Apakah Coinworks ada asuransinya buat P2P-nya? Ada, gitu. Jawabannya ada. Makanya kenapa kayak misalnya ada yang tadinya credit score gitu loh. Kayak A, B, C, D, E itu. Jadi kalau misalnya A gitu kan 100% gitu dari provision fund-nya. Jadi kalau misalnya gagal bayar gitu ya atau restruk dan sebagainya, nah itu akan dikembalikan sesuai 100% dari modal. Jadi sebenarnya ada insurance-nya. Bisa dicek di websitenya Coinworks gitu kan. Ada 3 asuransi besar yang sebenarnya mengcover gitu. Jadi boleh banget follow IG-nya, terus baca websitenya Coinworks juga buat tahu kayak apa aja sih tadi asuransi yang disebutin aku gitu kan. Itu langsung bisa dicek juga. Nice. Oke. Nice. Kak, sekali lagi, sebenarnya ini masih Boleh, rame banget sih gitu ya, tapi boleh, nanti kita boleh. pilih-pilih ya, kita pilih. Kalau misalnya Boleh. ngomongin investment gitu kan, lagi-lagi balik lagi nih, kalau kita ngomongin investasi masa Investment. kini, banyak yang bilang, maksudnya kayak, aduh, crypto is not an investment, P2P lending is not an investment. Menurut Kak Hanabe, itu gimana? Nanti aku juga jawab my opinion. Boleh, boleh. Sebetulnya menurutku, aku pribadi ya, menurutku kripto tuh jadi salah satu instrumen investasi yang bagus sih. Maksudnya cocok apalagi untuk milenial yang sekarang ya. Maksudnya di zaman sekarang tuh teknologi tuh udah tinggi, terus anak-anak muda udah ngerti semua soal investasi. Maksudnya mungkin belum semua, tapi sedini mungkin udah pada in touch dengan teknologi dan investasi. Dan ini apa namanya cocok gitu untuk para milenial si kripto ini. Kenapa? Karena satu mudah, terus simple, habis itu apa ya? Maksudnya cukup bersaing gitu dan kita juga jadi apa ya? Jadi ikut belajar ikut perkembangan teknologi gitu. Jadi kayak ini kan cryptocurrency adalah sesuatu yang baru gitu ya di apalagi khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi itu ibaratnya tambahan ilmu lah untuk kita semua gitu. Jadi menurutku kalau yang bilang ada investasi di kripto itu nggak worth it atau nggak cocok. Kalau menurutku sih worth it karena banyak banget ilmu yang kita pelajarin di apa ya di kripto ini selain cuan tapi kita juga ngerti jadi soal teknologi gitu sih. Kalau menurutku. Oke. Nice, nice. Bagus Kak. Aku paling tambahin aja dari yang Kanabe, maksudnya kalau kita ngomongin investment gitu kan, pastinya kan yang kita berharap kan
namanya juga investasi, kita nabung atau kita invest sekarang 100.000, 10 tahun ke depan ada return gitu kan, itu kan yang disebut investasi gitu kan. Nah, cuma sebenarnya yang perlu kita tahu gitu kan, selain return doang, maksudnya return yang ngasih return banyak ya Kak, kayak kemarin-kemarin kan banyak banget tuh yang ngasih return, yang menjanjikan return dan sebagainya. Cuma kan kita juga harus cek gitu ya, misalnya kayak secara legalitas. Berarti kan kayak tadi Kanabe bilang kan, kalau kripto, kalau pintu gitu kan, itu sebenarnya under Bapepti, karena kan berarti memang komoditi berjangka gitu ya. Sedangkan kalau kayak P2P lending itu produk non bank gitu ya, berarti memang masuknya under OJK gitu. Jadi silahkan cek di masing-masing license itu gitu ya, baik dari sisi OJK misalnya yang terdaftar dan berizin, sama kalau exchange yang mau dipilih yang terdaftar dan juga berizin Bapepti tadi ya Kak, kalau di kripto. Betul, betul. Jadi dipastiin aman, terus juga kenali profil resikonya. Jadi jangan juga selalu mikir, oh di cryptocurrency tuh akan selalu cuan, oh di P2P lending tuh akan selalu cuan. Pastinya enggak, karena kan ya namanya investasi pasti ada naik turunnya ya teman-teman, namanya grafiknya pasti ada naik turunnya. Jadi kayak kita juga harus siap mentalnya gitu, teman-teman. Mantep banget deh. Kak, ada yang nanya tuh bagus tuh Kak, di pintu apakah juga nantinya melaporkan SPT tahunan pajak? Oh, terkait dengan itu, kayaknya itu bukan tempat aku kayaknya untuk kasih tahu, tapi pastinya konsultasi untuk hal pajak tersebut sendiri ya. Iya, konsultasi pajak tersebut tuh pasti ada, auditnya itu udah pasti ada gitu. Dan terlebih kita juga udah diawasin Bapepti sama Kominfo, udah pasti ada yang harus kita laporkan setiap tahunnya, setiap bulannya gitu, apa yang keluar, apa yang masuk gitu. Itu aja sih paling. Nice. Kak, izinkan aku wrap up ya. Boleh, silakan. Oke. Jadi buat teman-teman yang hadir ada 3.100 ini ya. Jadi yang ikut IG live hari ini gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh mau sharing aja gitu kan, dari Coinworks, dari Pintu, terkait instrumen investasi masa kini. Maksudnya kayak kedepannya itu akan banyak, kayak tadi kan Kanabe bilang, maksudnya kayak ini tuh eranya teknologi digital, maksudnya banyak banget namanya instrumen investasi kedepannya. Yang penting kita tuh tahu gitu loh, maksudnya satu, goals kita apa, risk kita seperti apa, terus pastikan juga maksudnya kayak instrumen yang kita pilih gitu kan, sebenarnya kayak ada kita tuh punya barrier gitu loh, maksudnya kayak aku investasi di sini melihatnya apa gitu, jangan cuma kayak kata si X gitu kan, atau kata siapa gitu kan, kayaknya katanya investasi di kripto untung cuan gitu kan, jadi kayak aduh jangan kayak gitu, jangan katanya, tapi benar-benar do your own research gitu. Mau itu di P2P gitu kan, kalau di P2P kita memfasilitasi juga tuh Kak, kalau yang kayak misalnya fact sheet-nya gitu kan. Terus kalau memang misalnya mau bertanya terkait gimana sih cara baca fact sheet-nya, silahkan aja, maksudnya tanya ke kita, DM di Miko gitu kan. Kalau misalnya mau bertanya juga gimana sih cara analisa currency-nya yang udah listing di Pintu, ya tanya aja gitu ya kan. Jadi kayak bisa ditanyakan gitu. Yang penting kalau memang misalnya sudah sesuai sama risikonya masing-masing, sesuai juga sama yang sebenarnya kan tadi kan kayak Kanabe bilang bahwa pergerakannya itu memang benar gitu, kayak grafiknya bisa naik tinggi gitu kan, bisa juga turun, tapi kita bisa memitigasi lah ya dengan beberapa fasilitas dari exchange yang memprovide, kayak misalnya pasang harganya, targetnya dan sebagainya, itu bisa mengurangi untuk kerugian yang dialami gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman lakukan research yang baik gitu ya, mau lewat P2P lending, mau lewat kripto, yang penting jangan sampai kayak mengikuti ibaratnya riding the wave doang gitu loh, padahal nggak tahu apa yang diinvest, nggak tahu juga apa yang dipakai apps-nya gitu. Jadi kayak yang dikhawatirkan kan itu gitu, saat nanti ada kenapa-kenapa, kalau yang terdaftar atau yang berizin itu kan ada lembaga yang mengawasinya juga gitu sih. Betul, lebih terarah lah ya. Sip Kanabe, pesan-pesan dong thank you banget. Apa? Satu lagi dong Kak, pesan-kesan dong untuk para investor yang mau di kripto, mau itu di P2P. Pesan-kesan untuk teman-teman yang mau join di P2P ataupun di Pintu atau di cryptocurrency lainnya gitu.
Yang jelas harus research. Pokoknya semuanya harus baca. Jangan sampai bener tadi, jangan sampai cuma ngikutin ngikutin tren doang, tapi nggak ngerti gitu. Terus jadinya, kok boncos gitu. Jadi karena sebelumnya nggak ada researchnya, jadinya bingung sendiri. Jadi kalau kita misalnya udah research sendiri, kita udah cari tahu sendiri, kan at least kita udah ada pegangan nih. Oh, kayak gue udah tahu apa yang harus gue lakuin. Oh, gue udah yakin dengan research gue, jadi gue nggak akan FOMO gitu. Jadi buat temen-temen yang mau ikut investasi juga dipastiin kayak tahu apa ya, tempatnya yang pas gitu buat teman-teman, dan pahami juga resikonya gitu. Jangan sampai kemakan omongan yang kayak pasti cuan, padahal sebenarnya nggak kayak gitu, karena ada momennya di saat naik, ada momennya di saat turun gitu. Jadi that's why makanya riset tuh penting banget teman-teman. Gitu sih dari aku, itu aja gitu. Oke. Thank you. One last bet. Kak, Kanabe, one last bet. Kalau ditanya instrumen investasi Boleh. masa kini, kripto investasi masa kini nggak? Masa kini dong. Yeay, pastinya. sama dong. P2P berarti masa kini juga. Masa kini betul, dong. cocok untuk orang masa kini. Oke. Kalau gitu sampai jumpa ya Kanabe.